Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, justru kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid. Insyaallah barakah ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baiklah jemaah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tentang sirah sahabat, tentang kisah hidup orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tentang kisah hidup orang-orang soleh yang kehidupannya itu semuanya berkah, jadi menjadi wasilah untuk masuk surga. Kali ini kita akan bahas seorang sahabat yang sangat berpengaruh dalam Islam, di mana keislamannya itu sangat berpengaruh dan menjadi ketakutan orang-orang kafir. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Siapa yang tahu Bilal bin Rabah? Siapa dia bin Rabah? Seorang budak yang akhirnya menjadi muazzin, menjadi muazzinnya Rasulullah langsung. Seorang budak yang enggak pernah dikenal siapapun, seorang budak yang bisa dibilang hina, seorang budak yang tidak ternilai, nggak ada mikirin dia, nggak peduli mau ngapain pun nggak peduli, karena dia seorang budak dari Habasyah. Dia punya tuan namanya Umayyah bin Khalaf. Namanya Umayyah bin Khalaf. Sebelum dia masuk Islam, sebelum si Bilal masuk Islam, Umayyah bin Khalaf ini sama Bilal nggak terlalu musuhan, nggak terlalu benci banget, ya masih dianggap budak lah, nggak terlalu disiksa kan sebelum masuk Islam. Tapi Bilal ini udah nggak suka dengan namanya perbudakan, karena dia setiap bekerja itu cuma diberi upah 2 genggam kurma. 2 genggam kurma itu seperti apa juga? Buat makan itu nggak cukup. Dia setiap mengurus onta-ontanya Umayyah, dia akan dibayar 2 genggam kurma. Dia udah mulai betah nih. Wah, ini kok nggak jelas ini hidup saya. Lama kelamaan dia itu mendengar tentang berita Nabi Muhammad. Dia mendengar cerita tentang Nabi Muhammad. Siapa Muhammad ini? Kok tiba-tiba muncul membuat takut orang-orang kafir. Takut semua Pak dengan kedatangan Muhammad, termasuk Umayyah bin Khalaf ini. Ada 2 tokoh namanya Uqbah bin Abu Mu'aid sama Umayyah bin Khalaf, 2 tokoh Quraisy juga. Yang tuannya si Bilal ini, 2 orang ini. Si Bilal ini dengar dari Umayyah bin Khalaf dan percakapan Uqbah bin Abu Mu'aid menceritakan tentang Muhammad. Ada seorang yang datang dengan membawa agama Islam. Kita harus benar-benar membenci dia. Ini siapa nih kok dibenci sama Umayyah sama Uqbah? Setelah mendengar cerita dari Umayyah bin Uqbah, dia tahu bahwa saya namanya adalah Muhammad dengan datang membawa agama Islam. Dia setelah mendengar cerita lama-kelamaan, akhirnya si Bilal ini pun masuk Islam.
Setelah keislaman Bilal, pertama dia nutupin, dia masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu bahwasanya setiap orang masuk Islam pasti akan disiksa. Kalau dulu itu, apalagi seorang Bilal yang backgroundnya ada seorang budak yang benar-benar dihinakan zaman dulu. Karena dari ciri fisiknya pun Bilal itu hitam, hitam pekat ya. Hitam, kurus, rempeng, bisa dibilang seperti itu. Jadi benar-benar dihinakan Bilal ini. Udah hitam, budak ya. Benar-benar dihinakan. Dia tahu bahwa kalau ada orang masuk Islam pasti akan disiksa, bahkan dibunuh. Sama seperti halnya seorang sahabat Ammar bin Yasir. Kita bahas dulu. Ammar bin Yasir ini yang dulu sekeluarga masuk Islam, yang akhirnya disiksa oleh Abu Lahab. Ayahnya dibunuh, ibunya pun dibunuh. Ammarnya dipaksa untuk mengakui bahwasanya onta itu tuh Tuhan. Yang dimana akhirnya Ammar ini terpaksa mengucapkan itu karena takut dia akan dibunuh. Nah, ini hampir sama dengan kejadiannya Bilal. Bilal ini dipaksa, disiksa untuk mengakui bahwasanya Lata dan Uzza itu tuh Tuhan. Nah, Lata dan Uzza itu patung, dua patung yang ada di Mekah yang disembah oleh orang kafir. Namanya Lata dan Uzza. Dipaksa Bilal itu untuk mengakui bahwasanya Lata dan Uzza itu tuh Tuhan. Nah, setelah sembunyi-sembunyi keislaman Bilal ini, akhirnya pun semua orang tahu dengan keislaman Bilal. Tersebar di seluruh Mekah bahwasanya Bilal ini masuk Islam. Umayyah yang mendengar itu, dia sebagai tuannya ngamuk, marah nih. Saya ini menentang Islam, saya ini pengen ngancurin Muhammad, lah kok budak saya ini dia malah masuk Islam. Akhirnya dia nyuruh penyiksa Bilal ini ditelanjangin, dibawa ke atas bara, ditidurin di atas bara. Bisa kita bayangin kayak apa siksanya itu? Dia baru masuk Islam, belum pernah ketemu sama Muhammad, tapi imannya sudah kokoh. Dia disiksa dengan ditelanjangi badannya, ditelanjangi badannya, dibawa ke atas bara, ditentangin di atas bara api. Di situ disiksa. Dia disuruh mengaku bahwasanya Lata dan Uzza itu tuh Tuhan. Terus apakah dia mengakui? Tidak. Sama sekali dia tidak mengakui. Dia malah mengucapkan Ahad. Apa artinya? Esa. Dia mengaku bahwasanya Allah itu Esa. Dia teriak ketika disuruh, kamu akui bahwasanya Lata ini Tuhan, Uzza ini Tuhan. Dia tidak mengucapkan dia tidak. Dia cuma teriak Ahad gitu. Sambil teriak Ahad. Bahwasanya Allah itu Esa. Dengar itu pengawalnya pun kaget. Ini kok kuat juga imannya Bilal ini. Gak sampai di situ, Pak. Dia setelah malam tiba, sampai malam tiba, itu nanti Bilal dikasih tahu oleh Al-Bojonya. Al-Bojo itu sampai capek. Dia bilang, Bilal, udahlah ngaku aja kalau Lata dan Uzza ini tuh Tuhan. Kami ini kasihan sama kamu, disiksa seperti ini, dia mau mati. Mending kamu ngaku bahwa saya Lata dan Uzza ini tuh Tuhan. Kami ini kasihan, sampai pun yang nyiksa kasihan sama Nabi Bilal ini. Saking kokohnya imannya Bilal. Tapi dia tetap mengucapkan Ahad. Dia ngomong bahwasanya mulut saya ini tidak bisa mengucapkan itu. Tidak bisa mengucapkan bahwasanya Lata dan Uzza ini tuh Tuhan. Sampai besoknya setelah mau siang, Umayyah pun marah karena si Bilal ini tidak mau mengucapkan bahwasanya Lata dan Uzza ini tuh Tuhan. Dihantam, digebukin sama Umayyah. Disuruh mengakui bahwasanya Lata dan Uzza ini tuh Tuhan. Sudah digebukin pun masih nggak mau
mengakui bahwasanya Lata dan Uzza ini Tuhannya. Dia mengatakan bahwasanya mulutku gak bisa ngomong katanya. Padahal dia ngomong. Gak bisa ngomong saya. Padahal dia ngomong. Tambah marah sama ayah ini. Gebuki juga ya. Udah digebuki pun dia masih ngomong Ahad, Ahad. Allah yang Maha Esa. Sampai pada puncaknya ini marah banget si Umayyah bin Khalaf ini. Dia nyuruh orang untuk membawa Bilal ini ke tengah padang pasir. Ya ketahui padang pasir itu kalau siang-siang zuhur-zuhur, itu pasirnya pun panas. Bilal ditelanjangi dengan badannya hitam itu dilempar ke tengah padang pasir. Dengan panas matahari yang sangat terik itu dia dilempar situ. Setelah dilempar pun nggak selesai di situ. Dijemur di situ pun dia tersiksa. Lalu dia Umayyah ini nyuruh orang untuk mengangkat batu yang gede, yang juga panas pastinya, ditimpakan ke dadanya Bilal. Kita bisa bayangin penyiksaan Bilal itu kayak apa tuh? Seorang budak yang gak punya kekuatan disiksa dengan seperti itu, tapi dia tetap bertahan karena dengan lafal Ahad, Ahad. Setelah dia terlentang itu Pak, ditimpakan kepada dia batu yang gede di dadanya. Sampai Al-Bojonya ini kasihan sama Bilal. Bilal, udahlah, ucapin aja, ikutin aja apa kata Umayyah. Dia nyuruh kamu akui bahwasanya Lata dan Uzza itu tuh Tuhan, ikutin aja daripada kamu disiksa seperti ini. Sampai yang nyiksa pun kasihan. Sampai malam datang, dia diikat lagi di tiang, lalu diarak keliling bukit. Maksudnya Bilal ini masuk Islam, dipermalukan, disiksa. Akhirnya yang nyiksa tadi ngomong lagi, hei Bilal, besok kamu ini pikir-pikir lagi. Kalau sudah pagi, ucapin aja bahwasanya Lata dan Uzza ini tuh Tuhan, biar kamu nggak disiksa lagi. Karena kami ini capek, setiap hari nyiksa kamu, tapi kayak kami yang tersiksa. Bayangin, yang nyiksa malah merasa tersiksa. Saking capeknya nyiksa Bilal. Karena Bilal pun masih kekeh dengan keislaman, nggak goyah sedikit pun. Walaupun mau mati pun dia nggak goyah. Setelah besoknya menjelang zuhur, Bilal pun dibawa ke padang pasir lagi. Setelah mau disiksa, dilempar ke padang pasir, datanglah dengan namanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, khalifah pertama dalam Islam. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dia membeli yang namanya Bilal. Karena dia budak, zaman dulu masih boleh jual beli manusia, jual beli budak kan. Dibelilah siapa namanya ini Bilal oleh Abu Bakar. Umayyah ini dengar senang dong. Yang beli itu orang kaya. Umayyah kenal dengan Abu Bakar dan dia tahu kalau Abu Bakar itu Islam, tapi dia nggak berani karena Abu Bakar ini orang terpandang, bukan budak, orang kaya, bangsawan. Akhirnya dibeli oleh Abu Bakar. Nah, setelah itu pun dibawa ke tempat Rasulullah. Dan Rasulullah pun hampir senang karena dia sering mendengar kisah Bilal. Dia Rasulullah itu mendengar bahwasanya ada seorang budak dari Habasyah yang sering disiksa oleh Umayyah karena keislamannya. Dan yang selalu teriak dengan kalimat Ahad, Ahad. Kalimat yang selalu diucapkan oleh Bilal. Nah, karena Rasulullah tahu dengan Bilal, akhirnya pun ketika mau pertama kali mendirikan sholat, Rasulullah, umat muslim bingung. Ini siapa nih yang nanti akan memanggil kita untuk sholat? Siapa yang suaranya paling kencang? Siapa yang suaranya paling bagus? Ini siapa yang bisa kedengaran ke seluruh Siapa yang mau menjadi muazzin? Akhirnya pun Rasulullah menunjuk Bilal
sebagai muazzin pertama dalam Islam dan menjadi muazzinnya Rasulullah. Bahkan nanti di akhir ini pun ketika Rasulullah wafat, Bilal itu gak mau azan. Karena kata dia, untuk apa saya azan? Karena saya ini muazzinnya Rasulullah. Kalau Rasulullah meninggal ya sudah, saya diam. Benar-benar waktu itu setelah Rasulullah meninggal gak ada yang azan. Karena Bilalnya pun sedih karena kematian Rasulullah. Dia pun gak mau azan. Karena saya ini muazzinnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, saya gak mau azan. Ya nanti akhirnya baru dia mau azan lagi ketika disuruh oleh cucunya Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Dia dipaksa untuk azan dan akhirnya mau azan lagi. Namanya Bilal. Setelah keislaman Bilal ini banyak pengaruh di keislamannya. Setelah Bilal masuk Islam, umat Islam pun makin kokoh. Setelah beberapa tahun keislaman Bilal, ada perang yang namanya perang Badar. Agak perang sedikit. Bilal itu ikut di perang. Nah di sini itu Rasulullah biasanya kan kalau kayak peperangan itu punya yel-yel. Yel-yelnya umat Muslim ketika itu mau perang Badar itu adalah Ahad. Nah itu yang menggaungkan semangat para muslim. Yel-yel yang sering dipakai oleh Bilal. Ahad. Ketika itu namanya Umayyah yang musuhnya Bilal tadi, yang sebelumnya tuanya Bilal, itu gak mau ikut perang. Ketika itu perang Badar itu Muslim melawan kafir. Umayyah yang tahu itu dia gak mau ikut Pak, karena takut. Dia takut mati. Karena dia tahu sudah punya firasat buruk bahwasanya dia akan mati di perang Badar itu. Ketika Umayyah sudah gak mau ikut yang namanya perang, ketika Umayyah sudah takut dengan namanya kematian, datanglah sahabatnya namanya Uqbah bin Mu'aid ini datang kepada Umayyah mengatakan kepada saya, Umayyah, ini perang antara kaum kita dengan Muhammad. Kita akan melawan Bilal, kita akan melawan Muhammad, kita akan bunuh namanya Bilal itu. Akhirnya Umayyah pun mau perang karena sebelumnya dia takut mau melawan Muslim, karena dia takut mati. Akhirnya mau perang dan dia nggak sadar bahwasanya di perang inilah dia akan mati. Umayyah itu yang dulunya tuannya si Bilal ini, dia akan mati. Yang dulu nyiksa Bilal, yang dulu mau bunuh Bilal, di perang Badar ini dia akan mati. Dan siapa yang bunuh? Bilal. Itu ibaratnya Islam. Setelah perang, ketika perang berketamu, setelah semua pedang bertebasan, semua Islam, di situ Islam menang. Setelah Umayyah ini belum mati juga, dia tahu bahwasanya saya kalah ini. Kalau saya nggak berlindung, saya lama-lama akan dibunuh. Akhirnya dia melihat bahwasanya di situ ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, yang dia baik hati. Si Umayyah ini datang ke Abdurrahman, jadikan saya tawananmu, saya nyerah daripada dibunuh. Abdurrahman yang orang yang baik hati, ketika perang pun ya udahlah sini, daripada kamu dibunuh lah itu saya. Diseretlah si Umayyah ini oleh Abdurrahman bin Auf, dibawa ke tempat tawanan biar gak dibunuh karena sudahnya menyerah. Lewatlah si Bilal yang lagi perang, dia lagi emosi, bunuh semua orang kafir ya, yang dulu disiksa, sekarang balas dendam. Gimana coba? Lewat, datang ketemu sama Umayyah yang dulu nyiksa dia. Apa gak tambah emosi? Ketika Abdurrahman bawa si Umayyah ini lewat si Bilal, ketemu musuh bebuyutan katanya. Umayyah ini bawa pedang ini, kesempatan saya bunuh.
Teriaklah si Bilal ini, "Weh orang muslim, ini loh si gembong kekafiran," katanya. "Ini yang kita bunuh ini." Kaget si Umayyah, "Waduh, nah kalau saya mau bunuh." Ketika semua muslim sudah kumpul membunuh si Umayyah ini, Bilal ini ngomong ke Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, biar saya bunuh si Umayyah ini, saya penggal, karena dulu saya disiksa. Ketika saya masuk Islam saya disiksa. Saya mau dibunuh sama si Umayyah ini. Sini biar saya penggal," katanya. Abdurrahman gak mau. Dia bilang, "Dia ini tawananku." Nah, antara umat muslim dia saling berdebat. Dia udah nyerah. Dia udah jadi tawananku, gak usah dibunuh. Gak boleh dibunuh kalau sudah nyerah. Dalam perang Islam dulu itulah bagiannya Islam. Dia perang tapi nggak bawa nafsu. Ketika sudah nyerah, ya udah, nggak dibunuh lagi. Tapi gimana coba? Bilal yang lagi emosi, yang dulu disiksa sama orang itu, ketika perang ketemu, ya sudah, nggak ada maaf untuk Umayyah. Enggak, dia ini dulu sudah nyiksa saya. Dia benci sama Islam, benci sama Nabi Muhammad. Sini kasih saya biar saya penggal. Abdurrahman tetap nggak boleh. Dia udah nyerah. Dia sudah jadi tawanan. Ya udah, Bilal bingung dong. Gak mungkin dia melawan Abdurrahman bin Auf. Dia pakai cara yang kedua. Dia teriak, "Ya umat muslim, ini si Umayyah gembong kekafiran. Lebih baik saya mati daripada dia masih hidup." Umat muslim makin ramai, makin emosi, makin marah. Akhirnya pada nyerang si Umayyah. Yang di samping Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kena, Pak. Abdurrahman pun bajunya sobek-sobek, nggak bisa hadang umat muslim. Akhirnya Umayyah ini mati dengan tusukan tebasan pada umat muslim. Setelah mati pun Abdurrahman, ya udahlah, udah mati, udah baik lagi. Bilal yang melihat Umayyah sudah mati dipandangin, Pak. Kayak dendamnya itu balaskan, rasain si Umayyah. Karena dulu sudah nyiksa namanya Bilal. Nah, setelah perang itu pun Uqbah bin Mu'aid yang tadi temannya si Umayyah pun terkena imbasnya. Dia pun juga mati di perang Badar. Jadi semua musuhnya Bilal, semua yang dulu pernah nyiksa namanya Bilal, semuanya terkena imbas ketika perang Badar. Mati semua. Yang dulu pernah nyiksa Bilal semuanya mati. Termasuk Umayyah bin Khalaf yang paling gak suka sama namanya Bilal. Itulah kisah dari Bilal bin Rabah yang bagaimana dia memperjuangkan Islam. Dia masuk Islam itu dengan gak mudah. Kalau sekarang mungkin kita ada yang masuk Islam, gak ada yang memerangi. Ya udah, Islam aja. Kalau dulu masuk Islam disiksa namanya dia. Ammar bin Yasir yang dulu masuk Islam sampai ayah ibunya pun dibunuh. Ammar pun disiksa sampai dia nggak kuat. Akhirnya dia mengakui bahwasanya otak itu tuh Tuhan. Ada lagi Bilal bin Rabah yang masuk Islam, yang disiksa mati-matian sama Umayyah bin Khalaf. Dulu Islam tuh nggak mudah karena masih pertama-tama, dan Bilal itu masuk orang yang masih generasi pertama masuk Islam. Maka itu nggak mudah. Kalau sekarang kan Islam udah gede, udah menjadi agama besar. Jadi ketika orang masuk Islam pun nggak takut, nggak ada yang bakal menyerang dia, nggak bakal ada yang mau bunuh dia. Kalau dulu Islam menjadi agama yang asing, sedikit banget di Mekah. Terus ada yang masuk Islam, makanya mau dibunuh. Nah, poin yang bisa kita ambil ini pertama adalah dari hadis Rasulullah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah itu tidak melihat dari pakaian kalian, dan Allah itu tidak melihat dari harta kalian, tapi Allah melihat dari hati kalian. Kalau kita ketahui
Bilal itu kok bisa seorang budak yang terhina, yang dunia hina banget, itu kok bisa menjadi muazzinnya Rasulullah. Bahkan dikatakan bahwa dia ini guru, Pak. Gurunya para sahabat dalam bidang ketaatan. Namanya Bilal. Kok bisa? Kalau dibilang dari fisik, dia itu hitam, kurus, kecil. Dari profesi dia seorang budak. Jadi nggak ada dia spesial-spesial sama sekali. Ketika jadi budak nggak ada yang kenal. Bodoh amat dia siapa. Nggak ada yang menelusuri dia ini nasabnya dari mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, nggak ada yang peduli. Karena seorang budak. Tapi dengan ketaatan dia, dengan keislaman dia, dengan keimanan dia yang mengakui bahwasanya ahad, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dia akhirnya menjadi orang yang kuat, menjadi muazzin Rasulullah. Di mana muazzin itu dulu itu menjadi rebutan. Ketika Rasulullah ingin memilih muazzin, itu menjadi rebutan. Jadi rebutannya para pemimpin Quraisy, kalangan bangsawan. Rebutan semua pengen jadi muazzin. Ketua-ketua itu rebutan, bayangin. Ketua dari bangsawan pun rebutan jadi muazzin. Tapi yang dipilih malah dari kalangan budak. Dulu itu bisa dibilang hina banget. Yang ketua-ketua pun gak layak, tapi malah yang dipilih seorang budak untuk menjadi muazzin. Jadi di hadapan Allah itu nggak ada yang namanya pakaian, fisik ataupun harta. Dipandang dari ketaatan kita. Seberapa taat kita kepada Allah, sebegitu pula takwa kita kepada Allah. Jadi nggak pengaruh mau kita kaya, mau kita berpakaian bagus, itu nggak berpengaruh. Selanjutnya poin kedua adalah dalam surat Ar-Rahman dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Sekarang itu kalau kita beribadah di masjid, itu nggak ada yang memerangi, Pak. Apa ada ya ketika kita sholat ada yang manah itu? Nggak ada. Apa ada yang ketika kita sholat ada yang melemparin batu? Nggak ada. Kalau zaman Islam dulu, ketika zaman Nabi Muhammad bersama para sahabat, mau sholat pun itu ngumpet. Ketika masih ngumpet itu bersama Ali bin Abi Thalib, bersama Bilal, bersama Abu Bakar, mau sholat pun ngumpet. Karena kalau menampakkan ketika sholat sudah diserang oleh kaum kafir. Bahkan Nabi Muhammad pernah ketika sholat di depan Ka'bah ditaruh oleh orang kafir itu kotoran unta. Bayangin ketika sholat, ketika rukuk ditaruh di kepalanya kotoran unta. Itu gimana coba rasanya ketika sholat digaduh gitu. Dan juga Muhammad itu pernah mau dilempar batu kepalanya oleh Abu Lahab. Pernah mau ditindih batu ketika lagi rukuk. Abu Lahab itu sudah berdiri di belakangnya, udah bawa batu gede. Jadi ketika dia berdiri langsung ditimpa. Gak jadi, karena ada malaikat yang melindungi Nabi Muhammad. Itu ketika sholat. Bilal yang masuk Islam seperti itu kan. Ada juga Ammar bin Yasir. Banyak sahabat yang disiksa ketika mau masuk Islam. Tapi dengan keislaman kita yang sekarang, apa kita mensyukuri itu? Dengan masjid yang enak, tempat ngaji yang enak, Quran ada, semuanya ada. Kalau dulu masjid dari tanah, ya kalau panas ya panas, kalau banjir ya banjir. Karena enak, ada AC-nya, ada kipasnya, adem. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Apakah kalau kita hidup di zaman Bilal, kalau kita hidup di zaman Rasulullah dulu, apa kita masuk Islam coba? Dengan kita
mengetahui siksaan-siksaan orang kafir kepada orang Islam. Seumpamanya nih, kita hidup di Rasulullah, terus kita jadi orang kafir, kita belum masuk Islam. Tapi kita tahu ada agama Islam. Tapi kita tahu juga orang masuk Islam pasti siksa sampai mati. Apakah kita yang sekarang ini mau masuk Islam? Belum tentu. Bisa jadi kita tetap kafir kayak itu. Tapi bagaimana dengan para sahabat yang mau masuk Islam, yang disiksa begitu besarnya siksaan dari orang kafir? Makanya patut kita syukuri sekarang ini kita hidup di zaman sekarang. Dengan Islam yang sudah besar, dengan Islam yang sudah enak, banyak-banyak ulama, banyak masjid, sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa, haji tinggal haji. Dulu itu ketika mau haji, susah banget. Bahkan ketika zamannya Salahuddin Ayyubi, ada orang mau haji, Pak, dibunuh semua. Bayangin, itu kan haji masih pakai onta ya, belum pakai kapal, motor nggak ada. Jadi ketika dari Mesir mau ke Mekah naik onta, dihadang oleh orang kafir, dibunuh semua. Bayangin, orang mau haji pun dibunuh. Sulit dulu itu. Beda dengan sekarang. Dengan nikmat begitu besarnya nikmat Islam. Mau haji pun diatur oleh Arab sana, naik pesawat. Di sana pun disambut. Di sana pun udah enak, semuanya AC, nggak ada yang panas. Beda lagi kalau dulu. Mau haji pun takut kalau dibunuh oleh orang kafir. Sampai sana pun disiksa. Nah, kalau sekarang nggak ada siksaan pada orang Islam. Apa ada orang yang sholat terus disiksa? Apa ada orang yang masuk Islam terus disiksa? Nggak ada. Hanya perlu kita ingat lagi, nikmat mana lagi yang kita dustakan. Patut kita syukuri semua bahwasanya kita ini masuk Islam di era sekarang. Semuanya sudah ada. Bahkan mau belajar pun sudah ada. Mau belajar Islam pun sudah ada. Kalau dulu nggak ada. Majelis Rasulullah itu ada. Tapi pasti ngumpet. Gak mungkin terang-terangan seperti ini diumumin di seluruh Mekah, itu gak mungkin. Karena kalau orang kafir tahu pasti datang, selalu akan dibunuh. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kalau mau kita kajian tinggal kita sebar brosur, kita kasih tahu orang-orang, nanti orang datang. Jadi enak. Perjuangannya gak terlalu besar. Jadi kalau kita mencela para sahabat itu, seberapa besar kita ini mau mencela para sahabat? Karena ada yang masih mau mencela para sahabat. Kok bisa loh orang seperti kita ini mencela para sahabat yang perjuangannya itu tidak main-main dalam Islam. Yang dulu Abdurrahman bin Auf itu semua hartanya diberikan kepada Islam. Abdurrahman ini orang paling kaya di Mekah. Tapi hartanya diberikan semua kepada Islam untuk perang. Umar juga diberikan semuanya, Abu Bakar diberikan semuanya. Itulah perjuangan para sahabat. Tapi kita kok yang saat ini tinggal menikmati malah bisa menghancurkan. Poin ketiga, bahwasanya ada hadis mengatakan umat muslim di akhir zaman itu seperti buih di lautan. Buih di lautan. Jumlahnya banyak, orangnya banyak banget, besar-besar, tapi gak ada yang bermanfaat, gak ada yang ngaruh. Nabi Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwasanya umat muslim di akhir zaman nanti akan seperti buih di lautan. Besar Pak agamanya itu, lautan besar, seperti Islam, besar banget. Orangnya banyak banget. Islam itu apa banyak banget. Orangnya banyak. Kayak di lautan kan banyak banget nih, gak terhitung, banyak banget. Tapi apakah bermanfaat? Apakah ngaruh? Enggak. Itulah orang muslim di akhir zaman. Orangnya banyak. Yang ngaku Islam banyak. KTP Islam banyak, tapi tidak ada yang
berpengaruh. Karena itu kita introspeksi diri kita, apakah kita termasuk orang yang dimaksud oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan bui. Orangnya banyak, tapi nggak ada yang bermanfaat sama sekali. Rasulullah mengatakan bahwasanya itu disebabkan oleh penyakit. Akhir zaman nanti ada penyakit yang diderita oleh kaum muslim, yang namanya, ada yang tahu penyakitnya? Wahan. Nah, pada saya dulu, namanya adalah wahnun. Ada yang tahu apa artinya wahan? Ada yang tahu artinya wahan? Wahan itu penyakit hubbud dunya. Terlalu cinta dengan yang namanya dunia dan takut dengan yang namanya kematian. Itulah orang Islam zaman sekarang. Terlalu cinta dengan dunia, terlalu sibuk dengan dunia, tapi takut dengan namanya kematian. Beda lagi dengan sahabat zaman dulu, yang ketika perang maunya mati. Sahabat dulu ketika mau berangkat perang, udah gak mikir dunia lagi, dia pengennya mati, syahid, langsung aja mati dalam keadaan Islam. Kalau sekarang beda, hubbud dunya dan takut mati. Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah penyakit. Makanya kenapa kok orang muslim itu banyak tapi gak ada yang berpengaruh? Karena itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Takut dengan akhirat. Kenapa kok takut mati? Karena dia tahu amalannya belum cukup. Karena dia tahu dia gak pernah sholat. Karena dia tahu dia gak pernah puasa. Karena dia tahu dia gak pernah ngaji. Makanya dia takut mati. Kalau dia sudah berani mati, kalau dia amalannya baik, puasanya baik, sholatnya baik, pasti dia pun gak takut mati. Karena sudah siap bertemu dengan Allah. Sama kayak sahabat dulu, itu gak ada yang takut mati. Kalau perang sudah perang, gak ada yang takut dengan namanya kematian. Karena mereka tahu bahwasanya mereka ini masih benar. Sholat jalan, puasa jalan. Maka ketika dihadapkan dengan kematian, gak gentar sedikit pun. Itulah para sahabat yang memperjuangkan Islam dengan begitu besar. Maka kita ini yang sekarang hidup di zaman Islam yang sudah enak, sudah besar, jangan sampai menjadi penghancur Islam. Dikatakan Rasulullah bahwasanya penghancur Islam itu pun akan datang dari Islam sendiri, dari umatnya sendiri yang akan menghancurkan Islam. Yang nantinya akan menghancurkan Islam itu dari Islam sendiri. Karena itu sebisa mungkin kita ini merenungi diri bahwasanya kita hidup di era yang Islam yang sudah enak. Kita bandingkan dengan Islam yang pertama dulu. Kalau kita mau, kita ini malas pengajian, malas sholat, malas puasa. Kita coba bandingkan dengan kehidupannya Bilal, yang perjuangannya mau sholat itu, perjuangannya mau masuk Islam itu, sampai dia rela dibunuh. Ammar bin Yasir yang rela kedua orang tuanya dibunuh demi masuk Islam. Nah kita yang sudah masuk Islam, bagaimana gak mensyukuri itu? Bagaimana gak mau sholat? Kok gak peduli dengan Islam? Bodoh amat lah, mau masjid ada orang, gak ada orang, bodoh amat. Mau ada yang azan, gak ada yang azan, bodoh amat. Na'udzubillah min. Maka perlu kita bandingkan hidup kita dengan para sahabat zaman dahulu. Jangan sampai malah kita ini menjadi penghancur Islam. Jangan sampai kita malah menjadi orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah menjadi penghancur Islam. Kita harus benar-benar merenungi kembali perjuangan para sahabat ini, para Rasulullah dan juga para sahabat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana perjuangan Bilal bin Rabah dalam memperjuangkan keislamannya.
mau disiksa, mau dibunuh pun dia tetap mempertahankan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu juga kita yang saat ini sudah hidup di era Islam yang enak, cara memperjuangkan keislaman kita ya ke masjid. Nggak ada kita perang, nggak ada. Kalau dulu kan perang dengan keislaman ya. Kita mempertahankan Islam dengan perang melawan orang kafir. Sekarang nggak ada yang namanya perang. Cara mempertahankan gimana? Ya kita datang ke masjid, kita sholat di masjid, kita datang pengajian ke masjid. Ketika puasa ya kita puasa. Itulah cara kita mempertahankan Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kita mempelajari sirah-sirah sahabat, kita mempelajari sirah-sirah Nabi, kita mempelajari kisah-kisah orang soleh, para tabi'in, kita bisa mendapatkan barakah dari mereka. Kita bisa meniru, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kita semua digolongkan atau disatukan dengan orang-orang soleh. Karena dalam hadis dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Kalau dia berkumpulnya dengan orang-orang yang soleh, terus dia mencintai orang-orang soleh, dia mencintai para nabi, para sahabat, para tabi'in, ketika di akhirat nanti dibangkitkan pun akan bersama orang-orang soleh. Kalau dia cintanya sama artis, kalau dia benar-benar sama artis sama boyband itu, ya sudah. Dia akan pun nanti akan kumpul sama dia nggak tahu kumpulnya di surga apa di neraka. Nah kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kumpulnya di mana? Surga pastinya kata. Kita cintai pada Nabi Muhammad. Dan kalau kita cintai pada artis, kita nggak tahu kumpulnya di mana. Di surga ya alhamdulillah. Dan kalau neraka, nauzubillah min dzalik. Maka kita perlu gali lagi, kita perlu teliti lagi siapa yang kita cintai. Idola kita ini siapa sih? Idola kita siapa sih? Apakah Rasulullah menjadi idola kita? Apakah para sahabat yang menjadi idola kita? Apa malah artis yang menjadi idola kita? Kita ini pengen masuk surga, betul? Pengen? Gak ada yang masuk neraka. Ya sudah, kita ikutin orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Simple. Kita pengen masuk surga. Ya sudah, kita pelajari hidup orang yang sudah pasti masuk surga. Ini simple. Kan gak nyambung, kita pengen masuk surga, tapi kita pelajari hidup yang tak berantah surga atau neraka. Kan gak lucu. Kita pelajari hidup artisnya hidupnya enak banget. Saya pelajarilah gimana cara dia kerja, bagaimana cara dia hidup. Itu gak masuk akal. Kalau kita pikir surga, ya kita pelajari kehidupan Rasulullah. Kita pelajari kehidupan para sahabat. Itu wallahu a'lam bishawab. Hanya yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu bagi kita dan semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum saudara hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.